Tapi ini kayak orang pakai topeng. Topeng? Itu, Iya ya. apakah ini memang pakai topeng apa memang apa ini orang beneran? Udah kering. Sebentar dulu. Mbah, Oh, banten dinem. Assalamualaikum. Mbah, di baik. Oh, gini. Tadi dulu, tahu takonya di prank orang loh. Iya. Orang ngeprank kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk menghibur dan sekaligus mengajak kalian untuk berpikir jalan. Pikir jalan terus di setiap tempat, di setiap bola napas, dan di setiap detakan jantung. Apa itu pikir? Pikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Bahwa perjalanan ini adalah untuk meningkatkan level kesadaran kita dari apa-apa yang kita alami dan apa-apa yang dipertontonkan pada kita nanti. Ya, nah nanti kita tuh akan mendatangi tuh pegunungan itu tuh. Di situ yang terdapat gua dan di balik itu ada lautan lepas. Yang mana ceritanya itu ada gua yang namanya Gua Timbangan. Gua Timbangan tuh tapi di sana itu termasuk apa pulau terlarang. Terlarang itu nggak boleh dimasuki oleh orang-orang umum. Yuk, daripada kita penasaran sebenarnya ada apa di balik Gua Timbangan itu. Yuk. Ini teman-teman berani gak nih nyebrang ke sana? Mbahnya agak dalam ini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, takutnya ombaknya ke sini gak nih? Astagfirullahaladzim. Nanti ke sana tuh, ke bongkahan-bongkahan batu itu. Wih, sini dulu. Lewat sini mungkin nih. Bisa nggak? Alhamdulillah. Wah, dalam juga ini. Luar biasa. Nah, tapi ini batunya runcing-runcing nih. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mari kita di sini untuk mencoba mengkaji dari sesuatu yang samar-samar yang dijabarkan di alam semesta ini. Tapi sebelumnya saya mengajak kalian untuk setting dulu batinnya yang adem, yang luwes, yang kewes, yang tentrem ya. Jangan gemerungsung, tenang. Karena apa? Belum tentu yang kalian benci ini tidak bermanfaat buatmu ya. Yuk. Aduh. Tapi runcing ini. Nih, batunya kencang runcing banget. Alhamdulillah. Runcing. Nah, di pulau inilah ya. Tempat sini. Ini pulau larangan nih, teman-teman. Pulau larangan yaitu pulau yang dilarang dimasuki oleh orang-orang umum. Jadi orang-orang tertentu. Nah, termasuk saya ini juga tadi hanya nekat saja. Nekatnya apa? Karena ingin mengkaji kenapa ada yang dilarang di sini, barangkali ada yang disembunyikan gitu. Yuk. Ya iya. Nah. Ya. Bisa jadi nih. Katanya ada guanya nih. Yang mendorong kita ke sini yaitu kenapa dilarang. Dan goanya kalau nggak salah di area sini nih. Jadi nggak salah lokasi yang dimaksud. Oke lah, yuk kita cari aja lokasinya. Ke sana mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum salam nih. Kita memasuki alam ini apa pulau ini. Assalamualaikum. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk nanti kita cari aksesnya saja untuk ke sana tuh. Tapi ini belum ada apa jalannya ini, apakah harus apa namanya itu berambat gitu? Pasti di sana adalah, yuk lewat sana nih. Tapi ini jalannya susah.
harus melalui batu-batuan ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Masalah susah jalannya nih. Ya iya. Nih, batu-batuan ini tuh gak berbentuk nih, masih apa? Masih kayak gini. Supaya berbentuk bagaimana? Ya dibentuk. Harus pakai bodem, tahu bodem? Pemukul bodem. Nah itu sama halnya dengan membentuk kalian. Dibodem dulu biar mudeng, ya. Di Kalau udah mudeng-mudeng, dibodem lagi. Dibodem dengan permasalahan, dipukul supaya mudeng, lagi dibentuk, sabar. Kalau udah dibentuk siapa? Diamplas. Meskipun sakit tapi nanti akan membentuk baik gitu loh. Yo. Yuk. Ya itu sudah baik, sudah bagus itu wujudnya. Yuk. Oh lewat sini mungkin tuh. Tuh. Nah, lewat sini tuh, tangganya ke sini nih. Lewat pohon itu tuh. Tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Hah? Bisa. 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 angker banget ini tempat ya. Shh. Itu apa itu? Itu. Astagfirullah, batu. Tadi dulu. Saya penasaran deh. Seperti yang sudah. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Ini mayat. Tapi kayak dulu nih, persis nih. Tadi dulu. Kita pastikan dia masih hidup nggak? Assalamualaikum. Wah. Punten. Tuh kan? Nih. Wah. Nah. Tapi ini kayak orang pakai topeng. Topeng? Itu. Iya ya. Apakah ini memang pakai topeng apa ini orang beneran? Udah kering. Sebentar dulu. Mbah. Oh, banten binem. Assalamualaikum. Mbah. Di baik. Oh, gini. Tadi dulu, tahu-tahu di prank orang loh. Orang ngeprank kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Gerak. Mbah. Maaf, Mbah, maaf. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Mbah. Tapi berbeda suaranya nih. Apakah kita memang harus masuk ke dalaman batin beliau supaya paham? Nah, jadi gini, sebelum kita sampai ke gua, kita disambut dulu oleh beliau ini. Barangkali ini memang memberikan petunjuk buat kita, yuk. Assalamualaikum, Mbah. Ngapunten. Nggih, Mbah. Kula tarto ngapunten. Gini, Mbah. Mbah sinten kawan nonton mriki? Nggih. Mbah Joko Alas. Itu nama Mbah Joko Alas apa julukan, Mbah? Oh, julukannya Mbah Joko Alas. Oh, baik, Mbah. Begini, Mbah sendiri di sini memang lagi menjaga hutan gitu maksudnya. Baik. Saya ingin bertanya, Mbah. Katanya di sini ada goa, itu di sebelah mana, Mbah? Apakah benar ke sana gitu? Oh, ini gua juga. Di belakang jalan gua. Oh, kok nggak ada pintunya, Mbah? Pintunya sempit. Baik, Mbah. Apakah saya boleh masuk, Mbah, ke dalam gua ini? Nggih. Nggak boleh. Baik, Mbah. Kalau begitu, Mbah, saya kebetulan kan bertemu jenengan di sini. Saya ingin menanyakan sesuatu kalau Mbah mengizinkan gitu maksudnya. Begini, sebelum saya ke sini itu kan sempat
bertanya-tanya pada beberapa orang yang pernah ke sini, yang mengalami banyak kejadian-kejadian di sini, yaitu ada yang tiba-tiba pusing, bahkan sakit-sakitan, ada pula yang bertemu seseorang sampai stres gitu maksudnya, bertemu manusia apa makhluk apa sampai stres sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Apakah itu memang bertemu dengan jenengan gitu, maaf Pak? Heeh. Oh nggih, baik-baik. Kalau pengen tahu ya, kita harus tenang katanya. Nggih, Mbah. Heeh. Nggih. Heeh. Nah, yang terkait dengan ini sih, Mbah, gimana, Mbah? Orang-orang yang tiba-tiba sakit ataupun tiba-tiba jadi gila gitu gimana, Mbah? Heeh. Oh, baik, baik. Jadi kurang lebihnya begini, teman-teman ya. Orang-orang yang datang ke sini yang tiba-tiba yang sakit-sakitan dan juga yang sampai gila itu memang bukan karena pengaruh di sini, tetapi karena pikirannya dia sendiri yang ketakutan hingga stres hingga gila gitu. Akan tetapi justru di balik itu ada sebuah makna yang luar biasa yang beliau sampaikan ya, karena orang-orang nggak mudeng, nggak paham yang disampaikan sehingga membuat dirinya stres, terlalu penuh pikirannya gitu. Baik Mbah, kalau begitu saya ingin Ngang Sukaweruh mengkaji dari sisi baiknya, bagaimana Mbah supaya kami betul-betul memahaminya Mbah. Nggih, nggih, nggih. Maaf nih. Gimana tadi Mbah? Heeh, nggih. Oh, baik, baik. Baik, Mbah. Jadi karena apa? Orang-orang yang stres itu ternyata karena memang keras kepala ya. Keras kepala mengaku dirinya paling benar, mengaku paling pinter, paling suci ya, sehingga dirinya stres sendiri. Karena sejatinya yang disampaikan oleh alam semesta ini membentuk dirinya. Contohnya dari apa tadi? Dari batu-batuan ini ya, batu-batuan yang tidak membentuk ini. Batuan yang tidak beraturan gampangnya. Nah, supaya beraturan bagaimana dibentuk dengan berbagai cara ya. Contohnya tadi yang saya sampaikan harus dibodem dulu, terus dibentuk, diamplas. Memang menyakitkan, ya, menyakitkan. Itu proses. Sebagaimana dalam manusia itu sedang diproses, proses dengan masalah. Tetapi karena tidak kuat dengan proses itu, sehingga apa? Dia stres sendiri, sakit sendiri. Nah itulah kita mau nggak mau berdamai dengan semua proses yang sedang dialami oleh kita. Karena Tuhan sedang membentuk kita dengan caranya ya, entah itu dengan permasalahan dengan berbagai masalah intinya lah ya, yaitu kecelakaan ataupun yang lain, itu kita sedang ditegur. Nah itu sebagai petuturnya. Kalau sudah bisa melewati masa-masa ini, justru kita akan lebih baik kehidupannya gitu. Baik Mbah. Nah terus Mbah, yang paling inti nggih. Yang paling inti katanya di sini kan dinamakan Gua Timbangan. Nah, Gua Timbangan inilah yang dimaksud. Sebagaimana kita dalam mengalami hidup ini, itu timbangannya berat yang mana? Berat yang bersyukurnya ataukah berat kufurnya? Ini artinya berat bahagianya atau berat gembrungsungnya. Kalau kita berat bahagianya, berat bersyukurnya, maka kehidupan kita akan selalu dihampiri oleh kebahagiaan-kebahagiaan selanjutnya. Akan tetapi kalau kehidupan kita selalu gembrungsung, selalu mengeluh, selalu dalam keadaan merasa jadi korban, itu justru kehidupannya akan selalu seperti itu. Akan menarik sesuatu yang membuat kita selalu keadaan sengsara gitu gampangnya. Inilah timbangannya. Kita mau nggak mau harus bisa memberikan berat timbangan baiknya, timbangan bahagianya, timbangan syukurnya, supaya kehidupan kita betul-betul mengalami surga, mengalami kebahagiaan hidup.
Oh, baik, Mbah. Berarti karena mereka yang stres itu bukan karena diganggu oleh jenengan, tetapi karena memang tidak bisa mengalami apa berdamai dengan proses. Oh, baik, baik, Mbah. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, baik, baik. Kita nggak boleh lama-lama. Ya udah, Mbah. Kalau begitu saya mau ke gua sana boleh, Mbah? Heeh, heeh. Jangan hari ini. Oh, nggak boleh hari ini katanya. Iya. Berarti kapan, Mbah? Bulan purnama. Oh, baik. Nanti bulan purnama kita ke sana, Pak. Baik, baik, Mbah. Kalau begitu kami mau pamit, Mbah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Wah, Allahu Akbar. tapi kayak masuk ke sana. Iya. Berarti tadi memang menyambut kita tadi ya. Nih, tapi itu kayak rapet nih. Oh, Selamat ya. bah iya. Ini mungkin sebuah pertanda saja supaya kita membuka diri, membuka hati kita. Jangan rapat kayak gini. Maksudnya mungkin itu. Karena selama ini orang-orang yang stres itu karena merapat, batinnya rapat, hatinya rapat. Mau nggak mau kita harus membuka hati kita, membuka diri kita, batinnya, hatinya dan sebagainya, supaya kita betul-betul dimasuki oleh keberkahan dari langit, hidangan dari langit itu, ya. Udah yuk. Alhamdulillah. Hmm. Berarti bulan purnama kita kesini lagi ya. Iya, luar biasa. Beruntunglah kalian yang masih menonton sampai selesai, ya. Karena ini jawabannya. Jadi gua Timbangan tadi itu menyimpan sebuah cerita yang membuat kita paham, ya. Artinya apa? Ada petunjuk di balik itu. Timbangan itu berat mana rasa nyamanmu dengan rasa tidak nyamanmu. Rasa gemerungsung ataukah rasa adem ayem? Berat mana? Ketika kita rasa bahagianya lebih berat, rasa bersyukurnya lebih berat, maka kita berhak untuk menemukan mendapatkan kebahagiaan selanjutnya atau menemukan surga. Tetapi kalau kalian nyaman dalam gembrungsungnya hati yang tertutup itu, maka kejadian-kejadian buruk akan selalu menimpamu. Oke? Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, yang selalu berat timbangan bahagianya, dan kalian akan mengalami surga dunia akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.